Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di dalam pembelajaran kita selama pandemi COVID-19 ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pembelajaran. Kita awali pembelajaran ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan apa yang kita dapat senantiasa menjadi ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk mari kita awali anak-anakku semuanya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam. Jadi langsung saja nanti untuk anak-anakku kelas 3 bisa yang sudah memiliki LKS bisa dibuka LKS-nya di halaman 3 nak. Kita akan membahas di bab yang pertama mengenai tentang dakwah Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau awal menjadi seorang nabi. Jadi ada beberapa runtutan, ada beberapa bagian yang mana awal mula Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi seorang nabi. Di antara lain yang pertama, perintah untuk berdakwah. Setelah Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu, yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tidak lama kemudian Khadijah menemui saudaranya, yakni seorang sepupu yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang tokoh di Nasrani, seorang tokoh ataupun seorang terpandang di dalam agama Nasrani. Setelah bertemu dengan Waraqah bin Naufal, akhirnya Waraqah bin Naufal menegur sebentar, berdiam diri. Setelah kemudian itu Waraqah berkata, Maha Kudus Khadijah, percayalah bahwa ia yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad telah menerima wahyu seperti yang telah diterima oleh Nabi Musa, dan sungguh dia adalah Nabi umat ini. Katakan kepadanya supaya tetap selalu tabah. Setelah itu Khadijah pulang. Setelah Khadijah pulang, ketika di rumah dilihatnya Rasulullah masih dalam keadaan posisi tertidur. Setelah melihat Rasulullah dalam posisi masih tertidur, dalam tidurnya yang demikian itu tiba-tiba Rasulullah menggigil. Keringat membasahi wajahnya dan beliau pun terbangun. Didengarkannya malaikat datang membawakan wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Malaikat Jibril membawa perintah supaya Rasulullah Muhammad SAW untuk berdakwah, menyebarluaskan agama Islam, dan juga memberi peringatan kepada umat manusia, mengajak manusia agar selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempercayai bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain, siapa yang akan diajak Rasulullah untuk berdakwah, dan siapa pula yang akan diajak Rasulullah untuk menyebarluaskan agama Islam. Setelah Khadijah mendengarkan cerita-cerita itu, akhirnya Khadijah menenteramkan hati Rasulullah, dan kemudian Khadijah menceritakan apa yang telah dia dapat dari Waraqah bin Naufal. Seketika itu juga Khadijah beriman
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah setelah Khadijah beriman kepada Rasulullah dan mempercayai bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Khadijah menemani Rasulullah untuk berdakwah menyebarluaskan agama Islam. Khadijah bukan hanya saja menemani Rasulullah untuk berdakwah. Khadijah berjuang untuk menyebarluaskan agama Islam itu sangat luar biasa. Harta kekayaan yang dimiliki Khadijah semuanya diberikan kepada Rasulullah untuk modal menyebarluaskan agama Islam. Jadi bukan hanya tenaga ataupun pikiran, tetapi juga mengorbankan apa? Mengorbankan harta kekayaannya. Hingga harta kekayaan Khadijah habis hanya untuk berdakwah menyebarluaskan agama Islam. Tuh. Yang kedua yaitu cara Rasulullah berdakwah. Jadi Rasulullah berdakwah yang disampaikan di Mekah itu antara lain mengajarkan kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Allah semata dan menyuruh mereka meninggalkan kepercayaan menyembah terhadap berhala dan patung seperti berhala Uzza, Lata dan Al-Manat. Jadi tugas Rasulullah Muhammad SAW untuk berdakwah itu yang pertama, yakni Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengajarkan kepada semua manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengajarkan kepada manusia bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Rasulullah juga diberikan tugas untuk apa? Untuk menyuruh manusia meninggalkan kepercayaan menyembah berhala ataupun patung yang sudah Ustadz sebutkan tadi, antara lain berhala Lata, Uzza dan Al-Manat dan banyak lagi dan sebagainya. Yang kedua, memberitahu akan terjadinya hari kiamat. Pada hari itu setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Pembalasan di hari kiamat kelak berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas yang kedua ini adalah Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah supaya apa? Supaya memberitahukan kepada semua umat manusia bahwasannya kelak akan datang hari, yakni hari kiamat, di mana hari itu adalah hari pembalasan berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung amal perbuatan kita, di mana ketika kita masih hidup di dunia, kalau kita di dalam kehidupan kita di dunia itu kita selalu percaya dengan adanya Allah, kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah, kita selalu meninggalkan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah, insya Allah ketika hari kiamat kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya nak, kalau kita ketika berada di dunia, kita tidak pernah percaya dengan adanya Allah, kita tidak pernah melaksanakan perintah-perintah Allah, tetapi kita selalu menjalankan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah, ingat, siksa Allah itu sangatlah pedih, dan itu semuanya akan dipertanggungjawabkan ketika di hari kiamat besok. Seperti itu. Untuk yang ketiga, mengajarkan akhlak yang terpuji dan melarang manusia berbuat jahat dan tercela. Jadi yang ketiga ini Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk memperbaiki akhlak manusia.
Supaya apa? Supaya manusia itu mempunyai satu kepribadian yang baik, mempunyai akhlak yang mulia, tutur kata yang halus kepada sesama manusia. Seperti itu. Nah, untuk perbuatan yang terpuji, seperti contoh kita saling tolong menolong antara sesama manusia, saling mencurahkan kasih sayang kepada manusia yang lemah. Yang selanjutnya, yang kaya membantu yang miskin, yang kuat juga membantu orang-orang yang lemah. Itu adalah contoh sifat-sifat yang terpuji. Nah, untuk sifat yang tercela, sifat yang harus kita tinggalkan di antara lain bermabuk-mabukan, meminum minuman keras. Itu tidak boleh, hal yang telah dilarang oleh Allah. Yang kedua, berjudi juga tidak boleh. Berzina, memfitnah, dan bermusuh-musuhan di antara manusia satu dengan manusia yang lain sehingga menimbulkan pertengkaran, itu juga tidak diperbolehkan oleh Allah. Seperti itu nak. Nah, itu adalah tugas Nabi Muhammad untuk menghilangkan hal-hal yang tercela seperti itu tadi. Yang selanjutnya, yang keempat, mengajarkan ibadat dengan penyerahan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat ini, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu kepada semua manusia ketika mereka beribadah, semua urusannya dianjurkan untuk dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita diperintahkan untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak diperbolehkan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Nah, untuk yang kelima, yakni mengajarkan persamaan derajat sesama manusia, bahwa manusia itu berasal dari tanah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan dan kehendaknya. Semua manusia berasal dari bapak yang satu, yaitu Nabi Adam, dan satu ibu, yaitu Hawa. Islam mengajarkan bahwa yang mulia di sisi Allah hanya orang-orang yang bertakwa. Untuk yang kelima ini dijelaskan bahwasannya Nabi Muhammad diberikan mandat ataupun perintah oleh Allah supaya memberitahukan kepada semua manusia bahwasanya kita semua itu sama nak. Jadi semua manusia itu tidak ada perbedaan. Semuanya sama-sama diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendak dan kewenangan kekuasaan Allah. Jadi manusia satu dengan manusia yang lain itu tidak ada perbedaan di mata Allah. Lah, yang membedakan apa nak? Yang membedakan itu hanyalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dinilai Allah itu bukan masalah harta bendanya, bukan yang dinilai itu bukan masalah pangkat kedudukannya, melainkan yang dinilai Allah Subhanahu wa taala yakni nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, orang ini selalu menjalankan perintah-perintah saya. Oh, orang ini selalu menjalankan hal-hal yang telah dilarang. Lah, itu yang dinilai oleh Allah, bukan tentang masalah harta kekayaan, pangkat ataupun kedudukan. Mungkin cukup kiranya pembahasan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sedikit telah dibahas, yang telah Ustadz jelaskan, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat walaupun di dalam keadaan pandemi seperti ini. Harapan Ustadz
mohon untuk selalu tetap belajar, kurangi bermain HP dan juga bermain di luar rumah. Tetap di dalam rumah dan perbanyak belajar. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Dan yang terakhir, jangan sampai lupa membantu kedua orang tuanya. Semoga apa yang diterangkan oleh Ustadz bisa dipahami oleh anak-anakku semuanya, sehingga anak-anakku semuanya memang benar-benar paham dan bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Akhiril kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.